Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Ramadan kali ini kita sudah sampai di 10 Ramadan. Dan tema kita pada malam hari ini adalah Ramadan dan Taubat. Ini saya sudah keliling ceramah, ini baru dapat judul ini, dan inilah sebenarnya inti Ramadan. Kalau kita perhatikan, apa untungnya ini Ramadan bagi kita? Apa hebatnya Ramadan ini bagi kita? Dan apa yang dibawa oleh Ramadan? Mari kita lihat konstruksi hadisnya. Ini sudah sering disampaikan, tapi mari kita ulangi dia. Yang sering kita lihat itu adalah man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan niat mencari keridhaan Allah, maka akan diampuni dosanya yang sebelumnya. Itu satu. Jadi pensucian diri, Allah mengampuni dosa kita. Jadi kalau ada preman taubat di bulan Ramadan, jangan lagi dibilang pendosa. Itu intinya itu. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa lalu menghadapi Ramadan dan dia melaksanakan puasa dengan benar, setelah keluar dari Ramadan, tidak perlu lagi kita cap dia sebagai pendosa. Justru kita yang berdosa kalau mencapnya. Itu hebatnya Ramadan itu. Yang kedua, kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummu. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat mencari ridha Allah, nanti keluar dari bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu tidak ada dosanya. Itu intinya Ramadan. Maka Nabi memperingatkan, halaka rajulun atahu Ramadan wa tamma Ramadan wa lam yughfar lahu. Orang yang di bulan Ramadan itu didatangi oleh Ramadan sampai berakhir Ramadan, dosanya tidak diampuni oleh Allah, maka dia termasuk orang yang paling celaka di dunia. Jadi intinya Ramadan itu adalah pensucian diri. Jadi kalau sampai Ramadan ini kita tidak disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi menganggap tidak ada kecelakaan yang lebih besar dari itu. Jadi orang tobat di bulan Ramadan ini memang tempatnya memang. Nah, oleh karena itu Allah memberikan fasilitas ini di bulan Ramadan. Apa fasilitasnya? Pertama, Allah lipat gandakan pahala. Apa Allah ketika melipat gandakan pahala sudah cukup pahala kita? Tidak. Kalau kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah modal yang bagus. Tapi modal selanjutnya amalmu, kamu akan ditempatkan di mana? Kadang-kadang kita bangga sekali dengan amal kita, seolah-olah dengan amal yang kita kerjakan sekarang ini sudah cukup modal masuk surga. Enggak. Tidak cukup amal kita itu. Apa buktinya? Dalam sebuah riwayat, ada seorang ahli ibadah datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menawarkan kepadanya, "Hei hamba Allah yang rajin beribadah,
kamu mau masuk surga dengan amal ibadahmu atau kau mau masuk surga dengan kasih sayangku? Orang ini karena merasa diri hebat dalam beribadah, amal ibadah yang dia bawa ke dunia ini luar biasa, lalu dengan lantang mengatakan, ya Allah, saya tidak ingin masuk surga dengan kasih sayang, saya ingin masuk surga dengan amal ibadah yang kubawa dari bumi. Serius? Serius ya Allah? Ditawari 3 kali. Oke, tetap mau masuk surga dengan amal ibadahnya. Allah perintahkan ke malaikat, malaikat kasih naik seluruh amal ibadah hambaku ini di atas timbangan. Saya mau lihat berapa banyak amal ibadah yang ia kerjakan selama ini. Dinaikkan di atas timbangan, begitu dinaikkan timbangan timpang, saking banyaknya amalnya. Kenapa timpang? Belum ada pembandingnya. Begitu lihat itu tambah pede dia. Benar. Ditawari lagi, benar kamu masuk surga dengan amal ibadahmu atau dengan kasih sayangku? Dia ternyata tidak pernah melihat betapa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada dia waktu hidup. Betapa perhatian dan kasih sayang Allah diberikan padanya, tapi tidak pernah matanya melihat bahwa itulah wujud kasih sayang Allah. Benar kamu masuk surga dengan amal ibadahmu? Benar ya Allah. Orang ini dengan pedenya mengatakan amalnya sudah cukup banyak. Lalu Allah bertanya, berapa umurmu waktu hidup di dunia? 63 tahun. Sadarkah kamu bahwa 63 tahun kuberikan 2 pasang mata yang engkau pakai untuk menikmati indahnya dunia ini? Kau bisa pergi kemana-mana dengan 2 mata itu. Itulah bentuk kasih sayang kuberikan padamu. Malaikat cungkil 1 matanya, naikkan di atas timbangan, mana yang lebih berat? 1 biji mata yang digunakan selama 63 tahun dengan amal ibadah yang dia kerjakan selama 63 tahun. Begitu ditimbang ternyata 1 biji mata masih jauh lebih berat daripada seluruh amal ibadah yang ia kerjakan. Jadi jangan bangga dengan amal ibadah. Untung Ramadan ada. Penyelamatnya Ramadan. Maka kalau di Ramadan ini kita memperbanyak taubat kepada Allah, memang waktunya kita ingin disucikan oleh Allah, lalu seluruh amal ibadah kita ini dianggap sebagai tambahan untuk menempatkan posisi mana Allah akan menempatkan kita. Apa untungnya di Ramadan? Di Ramadan itu ada 1 malam yang kalau itu kita dapatkan, itu nilainya kata Allah sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi dalam bentuk tahun, itu setara dengan 83 tahun. Jadi siapa yang mendapatkan malam itu, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setara dengan orang yang beribadah 83 tahun tanpa berhenti. Tuh, tanpa berhenti. Umur kita 63, sementara pahala yang dijanjikan oleh Allah 83, itu sudah menempatkan kita pada posisi derajat yang sangat tinggi. Itu yang menyelamatkan kita. Coba sekarang kita mau bangga apa di bulan Allah kasih waktu 24 jam kita untuk hidup, 24 jam. Berapa jam yang kita gunakan untuk ibadah? Luar biasa itu kalau ada yang kita gunakan untuk ibadah itu 1 jam saja. Nah umumnya ini kalau 5 kali sehari semalam kita beribadah kepada Allah, luar biasa itu kalau salat 5 menit. Umumnya 2 menit setengah. Nah Allah janjikan 83 tahun pahala, bang. Tidak pernah berhenti. Luar biasa pahala itu. Nah kita pernahkah beribadah sebanyak itu? Kalau malam ini, Imam Tarwih menjalankan sunnah Nabi dalam Tarwih, saya pastikan besok tidak ada jamaah. Karena Nabi itu rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua 1 juz. Kalau orang normal membacanya itu berarti 1 juz 1 jam, berarti 2 juz, itu 2 jam. Kalau itu dilaksanakan imam hari ini, saya pastikan besok tidak ada jamaah. Kalau ada yang datang, itu pun mau olahraga. Coba, semangat itu saja kita tidak punya.
baru mau membanggakan diri di hadapan Allah dengan amal, tak bisa Pak. Maka bersyukurlah di Ramadan ini, raih Ramadan sebaik-baiknya, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak tobat kepada Allah, supaya dosa kita diampuni dan seluruh amal ibadah kita dipakai untuk menempatkan di posisi mana kita berada. Ada muslim, ada muttaqin, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka mari Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik. Ya. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pembersihan jiwa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah sangat suka orang-orang yang taubat. Taubat itu membersihkan jiwanya, ini jiwanya yang dibersihkan. Pikirannya yang harus dibersihkan. Kalau jiwanya seseorang itu bagus, hatinya bagus, yang keluar nanti pasti bagus. Kalau hatinya bagus. Kalau hatinya yang rusak, apapun yang keluar selalu rusak. Tapi kalau hatinya ditata lebih dahulu, maka setiap itu yang keluar pasti hasilnya bagus. Saya kasih contoh sederhana. Saya juga cepat-cepat ini dikejar-kejar waktu. Coba sekarang, kalau bapak mungkin yang kalau kuliah ini tidak ada yang punya anak kecil, cucu mami. Coba kita merenung waktu kita masih punya bayi. Cintanya kita kepada bayi itu luar biasa Pak. Tiap hari kita rindu dengan bayi, yang kita rindukan adalah tangisannya. Saking cintanya kita kepada bayi, apapun yang dilakukan oleh bayi selalu bernuansa cinta. Sekarang saya tanya, pernah mau ke kantor, gendong bayi tak, lalu berak di dalam gendongan tak? Pernah Pak? Pakai baju baru, mau ke kantor pakai dasi, diberaki sama anaknya. Marah atau tidak? Hah? Kalau bapak marah, berarti tidak ada cinta. Saking cintanya kepada anaknya, masih sempat napuji itu anaknya. Dede, bebak-hebak mentung, ini anakku nak tahu mau pergi kantor, nak beraki kak lagi. Itu bahasa cinta itu. Seandainya bukan bahasa cinta, langsung dilempar itu anak. Tapi karena muncul cinta, sekalipun dia diberaki dan harus ganti baju si bapak, tapi karena cinta lebih dahulu mendahuluinya, maka cinta berubah. Maka perbuatan anak itu yang membuat badannya menjadi kotor, itu menjadi bahasa cinta yang merekatkan antara anak dengan orang tuanya. Itulah gunanya kenapa sampai ini hati harus ditata. Kalau hatinya sudah bagus, maka perbuatan yang ada di depan mata kita selalu terpandangi dengan pikiran-pikiran yang positif. Itulah makanya di Ramadan ini itu yang dibersihkan. Ada mau diajak berkelahi, sorry, saya tidak mau berkelahi. Kenapa? Ini mau dibersihkan ini. Jangan dilanjut. Ada orang ngajak berkelahi, tidak boleh. Ini Ramadan, kalau mau habis sisa. Itu bukan hati yang bagus itu. Jangan dilanjut. Ya sudah selesai sampai di situ. Sudah. Itu kebodohan, bukan kebodohan. Itu adalah satu tanda bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan pembuktian bahwa Allah sudah mensucikan jiwa kita. Kalau itu sudah terjadi, yakin cahaya Allah akan mudah masuk ke dalam diri kita. Nah, terakhir, apa tandanya? Apa tandanya taubat kita diterima oleh Allah? Itu yang selalu ditanya. Tobat. Tidak bilang tobat, sudah tobat, tapi apa tandanya? Tanda yang paling besar bagi orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan ibadah dengan enteng tanpa alasan. Itu cirinya itu. Jadi kalau kita ini mau melaksanakan ibadah sebentar deh, masih ada waktu. Sebentar deh bilang dulu sama kau. Itu tandanya bahwa dosa kita masih ada yang belum diampuni. Tapi kalau ada orang begitu dengar azan langsung terbiri-biri, itu tandanya bahwa semua dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selesai Ramadan, di Ramadan kita rajin, selesai Ramadan tambah kutuna, oh berarti tidak ada tanda Ramadan itu. Inilah yang harus kita raih di bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semua. Jadi sangat cocok
di bulan Ramadan ini perbanyak istighfar, perbanyak zikir, perbanyak taubat kepada Allah supaya Allah memudahkan kita dalam kehidupan ini, menerima hidayahnya dan melaksanakan perintahnya. Demikian, lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.